Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab kasus satu terkait seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit karena mengalami trauma kepala. Pada saat dikaji, pasien hanya bisa membuka mata dengan rangsang nyeri sambil tangannya berusaha menghindari rangsang nyeri dan pasien mengeluarkan suara yang tidak jelas atau mengerang. Nah, untuk menjawab soal yang pertama, yakni soal kognitif, berapa nilai GCS pada kasus di atas? Untuk jawabannya, poin 2, membuka mata dengan rangsang nyeri. Motorik, poinnya 4, menghindari rangsang nyeri. Untuk verbal, poinnya 2, suara tidak jelas atau mengerang. Nah, soal yang kedua, yaitu soal afektif, sebutkan 8 prinsip etika keperawatan. Nah, 8 prinsip etika keperawatan, yang pertama ada autonomi, yaitu kemandirian. Yakni perawat harus memberitahukan klien bahwasanya keadaannya baik, jadi sesuai dengan apa yang dirasakan oleh klien tersebut, apa yang dirasakan oleh pasien tersebut. Dan bisa pasien juga membuat keputusannya sendiri tentang apa yang harus dilakukan oleh perawat terkait kepada dirinya. Yang kedua ada benevolence, berbuat baik. Jadi contohnya perawat harus menasehati klien dengan trauma kepala. Misal, si klien memutuskan untuk mencoba latihan memperbaiki kesehatan secara umum. Akan tetapi, perawat juga harus menasehati bahwa tindakan yang dilakukan itu apakah bisa mempengaruhi atau memperburuk keadaan si pasien dengan trauma kepala. Jadi harus berbuat baik kepada pasien bahwasanya tindakan tersebut apakah baik atau buruk kepada pasien. Dan yang ketiga adalah justice, keadilan. Jadi perawat itu harus bersifat adil terhadap apa yang akan dilakukan kepada pasien, baik itu pasien baru ataupun pasien lama. Jadi harus sesuai. Nah, untuk yang keempat adalah non malevolence atau tidak merugikan. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh perawat tidak boleh merugikan kepada pasien, terutama pasien dengan kasus yang pertama itu kasus yang trauma kepala. Nah, yang kelima adalah parasitik, kejujuran. Jadi pasien juga harus diberikan informasi yang akurat, komprehensif, dan objektif dan kebenaran, dan membina rasa kepercayaan baik antara pasien dan perawat dengan keluarga pasien. Jadi klien memiliki otonomi sehingga mereka berhak mendapatkan informasi yang dia ingin ketahui. Contohnya yang tadi kasus pertama, keluarga harus mengetahui bahwasanya pasien mengalami trauma kepala. Dan yang keenam adalah fidelity, menepati janji. Nah, jadi menepati janji itu perawat harus bertanggung jawab nih terhadap untuk meningkatkan derajat kesehatan pada pasien. Yang ketujuh adalah confidentiality, kerahasiaan. Nah, kerahasiaan itu perawat harus menjaga privasi klien. Jadi yang dibicarakan klien kepada perawat harus dijaga secara baik-baik. Apa yang diceritakan, apa yang dikeluhkan, perawat harus menjaga privasi tersebut. Dan yang kedelapan adalah accountability atau akuntabilitas. Perawat harus bertanggung jawab pada diri sendiri, profesi, klien, dan sama teman sejawat. Jadi perawat harus bertanggung jawab kepada dirinya, kepada kliennya. Nah, mungkin itu untuk jawaban dari kasus pertama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sekarang langsung ke pemeriksaan GCS, yakni untuk yang pertama adalah pemeriksaan ataupun pemeriksaan pada mata, yakni pada kasus tersebut untuk pemeriksaan mata dihasilkan hasilnya 2, yakni pasien bisa membuka mata tapi dengan rangsangan nyeri. Bisa dilihat ya. Nah, jadi pasien akan membuka mata pada saat kita memberikan rangsangan nyeri. Nah, yang ketiga adalah pemeriksaan pada verbal. Dihasilkan pada kasus tersebut itu 2, yakni suara tidak jelas atau mengerang. Jadi pas kita bertanya siapa namanya ataupun menanyakan kondisinya, si pasien
menjawab tapi tidak dengan suara yang jelas. Kita mencoba ya. Ibu, siapa namanya? Nah, bisa didengarkan. Jadi pasien tidak sadar, pasien mengeluarkan suara tapi tidak jelas. Nah, yang ketiga pemeriksaan GCS-nya yakni pemeriksaan motorik. Dan pada kasus tersebut itu dihasilkan 4 hasilnya, yakni 4 itu menghindari rangsangan nyeri. Jadi pas kita memberikan suatu rangsangan nyeri, pasien akan menolak seakan-akan tidak mau diberi rangsangan. Saja ya. Nah, jadi seperti itu. Pasien pada saat diberi rangsangan nyeri, pasien itu sedikit menolak untuk diberi rangsangan. Terima kasih untuk pemeriksaan GCS pada kasus pertama. Hasilnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.